Assalamualaikum Pak Suharjono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Gimana kabar, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Ali. Alhamdulillah sehat. Jadi kita hari ini akan fokus di pendampingan individu yang keempat, di mana kita akan melaksanakan coaching klinik Pak Suharjono ya. Namun sebelum ke coaching klinik di supervisi pembelajaran, saya ingin coba lari ke LMS dulu selama beberapa hari belakangan ini. Silakan dieksplor dulu kaitan pembelajaran via LMS, baik keluhan maupun apapun yang dirasakan oleh Pak Suharjono. Silakan Pak Suharjono. Ya, terima kasih untuk mengeksplorasi pembelajaran di LMS. Sepertinya masih sama seperti hari-hari yang lain Pak Ali. Kita tetap berusaha mengatur waktu untuk bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Kalau masalah kendala, beberapa hari yang lalu sempat hujan deras disertai petir, jadi mungkin permintaan dari instruktur ataupun fasilitator untuk menampilkan gambar ketika kita pelaksanaan rukol itu tidak bisa kita laksanakan karena ya terkait kendala sinyal. Tapi secara keseluruhan saya bisa mengikuti Pak. Faktor penghambat itu faktor alam lah. Faktor alam. Tidak bisa dihindari kan ya Pak, karena cuaca yang seperti itu ekstrimnya. Baik, kalau masalah itu kayaknya semuanya bisa memaklumi. Yang jelas kaitan dengan konten yang ada dalam LMS bisa dipahami lah Pak Surya. Mudah-mudahan bisa Pak. Baik Pak Suharjono, dalam pendampingan individu yang keempat ini ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama kita akan melaksanakan coaching klinik pra-observasi. Yang berikutnya kita akan melaksanakan observasi, dan yang ketiga kita akan melaksanakan coaching klinik lagi pasca observasi. Untuk yang pra-observasi ini saya ingin sedikit melihat kepada Pak Suharjono beberapa hal. Yang pertama nanti terkait dengan tujuan belajar kita nanti seperti apa. Kemudian biar Pak Suharjono lebih rileks, harapannya Pak Su bisa menjelaskan apa sih sebenarnya yang ingin digapai oleh Pak Su dalam kaitan dengan peningkatan kompetensi Pak Suharjono, yang itu akan menjadi fokus dari observasi yang akan saya lakukan nanti. Kemudian berikutnya strategi apa yang sudah Pak Suharjono laksanakan atau siapkan kaitan dengan usaha untuk mewujudkan atau meningkatkan kompetensi Pak Suharjono dalam rangka mensukseskan tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Pak Su ya. Baik, yang pertama Pak Su, mohon untuk disampaikan kaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Pak Su capai di pembelajaran ini. Silakan Pak Su. Ya, karena saya mengajar di kelas F, maka CP yang saya pakai adalah CP di fase F, yaitu kelas 11 Pak Ali ya. Fase F ya. Ya, fase F. Tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, peserta didik menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks ceramah dengan benar. Dan ini sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Untuk kali ini meningkat pada TP selanjutnya, TP yang kedua, yaitu peserta didik dapat menganalisis tujuan dan menanggapi isi ceramah yang kami siapkan atau yang disimak oleh siswa tersebut. Jadi nanti siswa bisa tahu kalau dalam unsur kebahasaan Indonesia itu ada aspidimika, apa, siapa, di mana, bila mana, mengapa, dan bagaimana. Apa yang menjadi topik, kemudian siapa yang ceramah, siapa yang pidato itu dilaksanakan di mana, dan bagaimana harapannya terhadap isi ceramah tersebut. Itu. Oke. Terima kasih atas penyampaian kaitan dengan tujuan pembelajaran yang nanti akan kita lihat dalam proses KPM ya. Kemudian dalam mencapai tujuan pembelajaran tadi, kan kita akan melaksanakan observasi dalam kegiatan mengajar Pak Su nanti. Saya ingin agar kita lebih rileks, kayak tadi saya sampaikan, Pak Suharjono ingin difokuskan di area mana dalam upaya meningkatkan kompetensi dari Pak Suharjono. Ya, berdasarkan pembelajaran yang saya dapatkan di modul LMS, ada 2 penekanan yang mungkin akan saya usahakan bisa tercapai. Yang pertama adalah kesadaran sosial emosional anak, kemudian yang kedua adalah pembelajaran diferensiasi. Dan saya sudah berusaha untuk menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan 2 tujuan saya tersebut, Pak. Jadi kaitannya dengan bagaimana Pak Su nanti mampu mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam proses kegiatan belajar, dan bagaimana juga dengan mengintegrasikan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu Pak Su ya. Baik, nanti dari 2 poin ini yang nanti akan coba saya amati lebih dalam lagi, apakah itu sudah sesuai dengan harapan dari modul yang kita pelajari atau perlu pengembangan-pengembangan yang nanti akan kita refleksikan di sesi pasca observasi. Baik Pak Su, kalau tadi meminta untuk fokus di bagaimana mengintegrasikan KSE dan diferensiasi, adakah strategi yang sudah Pak Su persiapkan untuk peningkatan hal tersebut?
Sudah Pak Ali. Yang pertama untuk KSE seperti biasa saya akan mencoba menetralisir siswa saya dari pelajaran yang telah diikuti sebelum pelajaran saya. Artinya mungkin nanti akan saya tanya, mungkin Pak Ali juga nanti bisa melihat sebelum saya masuk ini pelajaran apa sih yang ia dapatkan. Misalnya nanti pelajaran berat, matematika, bahasa Inggris, kimia, nanti akan saya minta anak untuk menetralkan dulu, menarik nafas dengan teori stop. Jadi setelah betul-betul siap baru saya masuk. Kemudian di pembelajaran diferensiasi saya sudah menyiapkan kontennya, kemudian prosesnya, dan kalaupun nanti mencukupi juga hasil dari kerja mereka yang saya sudah persiapkan LKPD-nya, anak itu bisa memberikan atau menyerahkan tugas ke saya dalam bentuk yang ia mau. Misalnya begini Pak Ali, kalau memang dia mau menulis tugas saya boleh ditulis, tapi kalau dia mau setor dalam bentuk PowerPoint boleh, kemudian dalam bentuk poster juga boleh, dalam bentuk pamflet juga boleh. Baik Pak Su, atas strategi yang sudah dipersiapkannya nanti coba akan kita lihat bagaimana praktik di lapangan Pak Su ya. Iya, siap Pak. Untuk itu nanti dari beberapa item tadi akan kita maksimalkan untuk praktek di lapangannya, dan nanti setelah kita lihat di lapangan kita akan mengadakan sedikit refleksi jadi kaitan dengan pasca observasi. Sekali lagi Pak Su, di observasi nanti saya tidak akan berikan masukan apapun karena di sini nggak ada sama sekali niat untuk menggurui Pak Su. Kita sama-sama belajar, nanti silakan Pak Su mengeksplor kemampuan Pak Su kaitan dengan hal yang disampaikan tadi. Nanti setelah itu baru kita refleksikan bersama. Siapa? Ya? Tapi harapan saya nanti di pasca observasi saya ingin masukkan umpan balik dari Pak Ali, apa yang kurang dan apa yang harus saya sempurnakan dari apa yang sudah saya laksanakan. Iya, insya Allah nanti kita sharing setelah kita laksanakan observasi atau disebut dengan pasca observasi. Baik Pak Su, agar kita lebih rileks dan Pak Su ada semacam keikhlasan ketika saya masuk ke dalam ruangan Pak Su nanti di kelas, kita ada kesepakatan bersama yang harus kita tanda tangani, yang di sini merupakan fakta integritas kita bahwa kita sudah sepakat untuk melaksanakan hal tersebut. Silakan Pak Su tanda tangan di sini. Baik, kita sepakat akan melaksanakan observasi, nanti kita akan masuk kelas, setelah itu kita akan ketemu lagi di sini Pak Su ya. Oke, mari kita ke kelas Pak Su. Kelasnya sudah siapkan Pak Su? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Bagaimana keadaannya, sehat? Sehat. Sehat ya? Sebelum kita belajar, sekarang saya tanya dulu. Tadi belajar pelajaran apa? Masih ada ingatan yang tersisa di pikiran kalian tentang pembelajaran tadi? Masih? Kok semuanya masih? Berarti belum move on mau belajar bahasa Indonesia? Belum ya? Sudah? Sudah belum? Belum apa sudah? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya persilakan kalian untuk merefresh dulu pikiran kalian dari pembelajaran matematika. Saya beri waktu 30 menit, kelamaan nggak? Kelamaan, cukup 1 menit saja. Silakan kosongkan pikiran, tapi jangan halu, nanti ada yang masuk. Boleh tarik nafas. Ya, lepaskan pelan-pelan. Bu Siti Maria masih terbayang? Masih? Ya, sekali lagi, silakan. Tarik nafas, matematikanya tinggal. Yang kita ingat sekarang pelajaran boleh dilepaskan? Ya, sudah sedikit refresh? Sudah siap mengikuti pelajaran? Sebelum kita mulai, saya mau absen dulu karena saya lihat ada beberapa bangku kosong. Biasanya kalau bangku kosong di bioskop itu bangku nomor 13. Kalau nomor bangku 13 itu biasanya bangku kosong yang mistis nilainya. Dari siswa 35 yang diambil siapa? Urutkan dari atas. Ketua kelas? Siapa yang diambil? Kevin Pak. Ingin mati Kevin sakit. Kembali Kevin, keterangan? Sakit. Indah Mulia? Izin. Ani Marani? Jenis spray.
Aldo Tommy, Isbandria. Ya. N Mulia, Isbandria. Uyut Miller ya? Izin. Ini di saya sudah 3 kali masuk, 2 kali tanpa keterangan dan 1 kali izin. Baiklah anak-anak, kalau memang sudah siap kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Saatnya jam ke-6 dimulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik. Saya singkat saja ya, peserta didik ya. Menganalisis tujuan dan menanggapi isi ceramah. Ini adalah tujuan pembelajaran yang kedua, karena yang pertama kemarin menganalisis struktur dan unsur kebahasaan sudah selesai. Tapi sebelum ke TP yang kedua ini, saya akan mencoba mengingatkan kembali. Apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin? Sambil teracak. Taufik mana? Ya, silakan berdiri. Pernah saya terapin definisi ceramah? Masih ingat? Coba. Ceramah adalah sebuah kegiatan menyampaikan sesuatu dengan berbeda tertentu dan tidak tertentu. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Satu lagi, Andini Maharani. Dispen ya. Dimas? Oh, di depan saya. Dimas sudah punya pacar? Oh, enggak Pak, tapi Sudah punya apa belum? belum. Kenapa? Tapi ingin Pak. Tapi ingin. Ya. Oke. Belajar dulu ya. Ya, Pak. Pengertian definisi ceramah. Masih ingat? Itu, Pak. Sudah tidak ingat Pak. Sudah tidak ingat? Dari struktur ceramah, definisi ceramah, dan unsur kebahasaan ceramah, yang kamu ingat apa? Belum Pak. Ada definisi ceramah, sudah saya sampaikan. Struktur ceramah sudah saya sampaikan. Unsur kebahasaan juga sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Salah satu itu masih ada yang ingat nggak? Lupa semua Pak. Betul. Satu pun tidak ada. Tidak Pak. Ayo, silakan dulu. Ya, Pak Haridan, silakan Pak Haridan. Masih ada yang ingat? Ingat Pak, Dari 3 itu kamu yang ingat apa? definisi sama ciri-ciri sama cara menyampaikan. Ciri-ciri. Kalau struktur saja, struktur. Struktur ceramah, Ada 3. Masih ingat? membuka, Ya. isi menutup. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Satu lagi sampel ya. Unsur kebahasaan. Pandi mana? Mandi dispen itu Pak, dispen tanaman. Norohmat. Norohmat tadi struktur sudah. Unsur kebahasaan yang kamu ingat di tes ceramah itu apa? Ada 4, yaitu kalimat imperatif, Ya. imperatif, Ya. menggunakan kalimat simpleks dan kompleks, tetap menggunakan kata ganti. Kata dari perorangan. Saudara-saudara ya. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Silakan duduk. Baiklah, sudah kita coba mengingat kembali pada materi yang lalu dan sekarang kita akan belajar tentang menganalisis tujuan dan menanggapi isi ceramah. Nanti kalian akan duduk sesuai dengan kelompok yang pernah saya ajukan pertanyaan. Berdasarkan kemarin saya minta kalian untuk mengisi pertanyaan, apakah kalian lebih suka nonton video dengan audio ataukah hanya lebih suka dengan visual, dengan membaca memahaminya. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan kisi-kisi sedikit tentang cara kalian nanti menanggapi isi dari sebuah ceramah. Setelah kalian nonton, sambil nonton, yang di sini sambil membaca, tentunya kalian juga harus mempunyai catatan-catatan kecil, ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menyimak. Baik yang menonton maupun yang membaca. Menyimak itu artinya konsentrasi.
Ya, kita konsentrasikan dulu. Kita tidak akan mengikuti yang lain dulu. Setelah menyimak kemudian menulis atau membuat catatan kecil. Yang terakhir menulis sebuah kerangka atau karangan. Dan nanti kalian akan terapkan itu. Kita akan buat 2 kelompok besar. Yang pertama akan saya sediakan ceramah dengan tampilan visual dan audionya. Kemudian yang kelompok kedua akan saya berikan isi ceramah. Isi ceramah yang saya bagikan dalam bentuk tulisan sama persis dengan yang saya tampilkan melalui video. Apakah kalian duduk ini sudah merupakan kelompok besar? Ya, betul. Belum. Nah, silakan kalian berpindah kelompok, berpindah tempat duduk. Cari tempat duduk yang paling nyaman. Sambil saya menyiapkan teks, silakan kalau mau duduk di agak ke depan sih boleh. Silakan, boleh. Boleh. Bawa buku, bawa kertas, bawa pena untuk membuat catatan-catatan kecil. Alia, untuk yang menyimak silakan dibagi. Kalau tidak cukup per bangku juga, sesuai dengan kesepakatan belajar kita, salah satunya adalah menghormati kawan. Ya, menghargai kawan, menghormati kawan. Berarti ketika kalian berada di samping kawan, hormati kalian untuk tidak ribut, untuk tidak bicara sendiri, untuk tidak mainan handphone, dan kalau ada sesuatu atau ingin bicara silakan angkat tangan. Paham ya? Dan kesepakatan itu tetap berlanjut sampai saat ini. Sudah mendapatkan semua? Ya, silakan yang menyimak melalui tulisan, silakan kalian baca, dan yang ada di sini, yang di belakang kalau tidak jelas boleh duduk di depan sini kan? Dan sekali ini saya sampaikan bahwa isi teks pidato ini adalah sama. Wamendikbud periode 2011 sampai 2014, Profesor Muslia Kasim. Yang terhormat Wamendikbud periode 2011-2014, Profesor Windu Nuryanti, para guru, dosen, mahasiswa pelajar, seluruh peserta upacara. Selamat Hari Guru Nasional. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu banyak yang sudah membaca naskah pidato Hari Guru Nasional, sehingga saya tidak akan mengulang lagi di upacara ini. Namun kami sudah menyiapkan sebuah video pidato Hari Guru Nasional yang akan kita sajikan. Sebelum itu, saya hanya ingin ucapkan apresiasi saya yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik Kemendikbud dan pemerintah pusat maupun dinas pendidikan di seluruh daerah di Indonesia atas pelaksanaan program-program selama 5 tahun terakhir yang sudah berdampak positif kepada guru dan siswa se-Nusantara. Terima kasih untuk jasa bapak-bapak dan ibu-ibu. Marilah kita menyimak video pidato Hari Guru Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus, kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi
sering diberikan aturan daripada pertolongan. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong pada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu abad, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru, Merdeka Belajar, Guru Penggerak. Jangan lupa subscribe. Ya, demikian tadi anak-anak. Sekarang perhatikan bagaimana cara kalian untuk mendapatkan informasi dari video ataupun dari teks yang sudah saya bagikan. Dalam bahasa Inggris ada 5 W plus 1 H. Karena sekarang bahasa Indonesia maka diubah menjadi as, di, ri, mega. Apa yang menjadi topik pidato tersebut? Kemudian siapa yang menyampaikannya? Kemudian di mana? Bila mana itu apa? Kapan? Ya, kapan? Mengapa itu disampaikan? Bagaimana? Bagaimana sih penerapannya sebenarnya tentang harapan dari Pak Menteri tadi? Ada pertanyaan? Dimas mungkin mau nanya. Jangan sampai nanti nggak ikut lagi. Ya? Jelas ya? Jelas apa belum? Bagaimana tadi? Ya? Bagaimana? Nah, bagaimana sih sebenarnya penerapannya nanti? Penerapannya, apa yang menjadi harapan dari Pak Menteri tadi? Implementasi penerapannya di sekolah itu seperti apa? Yang disampaikan tadi tentang Merdeka Belajar. Ini ada kertas sticky note. Silahkan nanti kelompok sini saya beri warna kuning dan warna selain pink. Kemudian tulis unsur asli Merdeka yang kalian dapatkan dari ceramah yang sudah kalian dengar. Silakan dibagi. Yang sebelah kanan untuk sebelah kanan, sebelah kiri untuk sebelah kiri. Silakan dibagi ke belakang. Ya. Dimulai. Tidak usah dikasih nama Pak. Ya. Diulang lagi. Mohon maaf, tapi hari
Saya ingin berbicara apa adanya dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena mendesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitar, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar demokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong pada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu abad, jangan menunggu perintah. Pojok sebelah kanan kalian tulis tanggal besok, dimanapun Anda berada. Lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial dan libatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil ini, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru. Merdeka belajar. Guru Tuhan. Jangan lupa subscribe ya. Silakan. Kalau sudah boleh ditempel. Nanti kita akan bahas. Nama tema sama topik. Temanya apa? Tema yang disampaikan. Jangan-jangan nggak paham siapa yang pidato tadi? Paham semua ya? Siapa yang pidato? Pak? Nama lengkapnya siapa? Kepala sekolahnya siapa kita? Ibu Surya. Nggak tahu. Jadi sengaja konten ini Bapak buat berbeda sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian yang senangnya nonton sambil mendengarkan, atau kalian yang senangnya visual saja membaca. Nanti kita lihat tercapai tidak Asti Bumega dari yang kalian lihat dan kalian tonton. Boleh ngobrol, boleh.
Tidak usah terlalu panjang, misalnya apa yang menjadi tema, tulis saja. Kalau nanti kalian panjangkan mungkin dua kertas itu tidak cukup. Kemudian siapa? Menteri Pak Anwar Nadiem Makarim. Kalau lebih benar disebut dengan Mas Nadiem. Ya. Apa? Mengapa disampaikan? Karena beliau Ya, mengapa sih disampaikan? Kan mengapa disampaikan, dia punya harapan, Pak Nadiem ya. Dia punya harapan kepada guru dan murid untuk melaksanakan mereka belajar. Ya sudah, boleh dikatakan. So, sesi melihat di sebelah kanan. Sudah, Ali sudah. Boleh. Mas Nadiem boleh, Mas Nadiem boleh, Mas Nadiem. Tolong silakan. Pas itu di BBC dokumen Pak. Tapi ada 5 kali nih. Itu Ya. kalau misalkan misalnya sebenarnya ini nggak boleh di sekolah dan masukkan ke CBC. Jadi sedikit banyak ya semua. Kenapa? Karena lagi itu masuk itu iya, tapi kan ramai. Mungkin. Gitu ya. Kalau sudah lebih dari 5 akan saya bacakan. Satu saya baca. Jadi harus gitu motivasinya. Boleh. Nah, ini. Karena memang mungkin dipancing dengan motivasi itu nggak ada yang jadi kalau-kalaunya ini kan empat ini ya? Ya? Itu ada berapa juta ya? Tapi nanti malah jadi cemburuan. Kalau TGB meskipun sekarang kita TGB kan cerita. Alia sudah belum bantu di sini nanti dulu. Awalnya bantu. Yang habis lagi yang kedua.
yang baru datang. Ya yang pink. Masih ada yang kesulitan? Mengapa itu disampaikan sebenarnya harapan dari anak itu apa? Guru bisa menjadi dari tugas perubahan sudah. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah selesai, nanti silakan ditempel seadanya. Karena akan ada pelajaran lagi. Silakan ditempel. Silakan ditempel. Siap. Sambil didengarkan, saya akan ambil contoh sampelnya. Silakan didengarkan ya. Silakan didengarkan perhatian. ASDIBMK Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apa yang menjadi tema? Tanggung jawab guru. Siapa yang menyampaikan pidato tersebut? Pak Nadiem Anwar Makarim. Di mana? Di istana saat peringatan Hari Guru. Ya. Perhatikan. Kemudian kapan? Saat Hari Guru Nasional. Mengapa disampaikan seperti itu oleh Pak Nadiem? Untuk memberi motivasi kepada para guru dan siswa. Kemudian bagaimana? Apa yang menjadi harapan dari Pak Nadiem? Menjadikan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Saya coba yang visual. Apa tuh pidato? Peringatan Hari Guru. Siapa? Bapak Nadiem. Di mana? Istana saat peringatan Hari Guru. Kapan? 25 November 2019. Mengapa disampaikan? Untuk para guru dan murid dapat menerapkan kurikulum Merdeka. Bagaimana penerapannya? Kami berharap kurikulum Merdeka belajar di sekolah kami. Ya, saya hargai perbedaan pendapat itu. Tapi sebenarnya intinya, apakah kalian sudah memahami apa yang dimaksud dari ASDIBMK? Sudah? Narasi atau teks pidato tidak hanya dari Pak Nadiem, mungkin akan ada lagi pidato-pidato dari tokoh-tokoh yang lain. Caranya yang pertama adalah kalian simak, kemudian buat catatan kecil. Setelah itu baru menyusun. Ya, waktu masih 5 menit lagi. Silahkan kalian berkumpul berkelompok sesuai dengan kelompok EO yang pernah kita laksanakan. Silakan berpindah. Ayo cepat berpindah sesuai dengan kelompok EO. Agak cepat. Kelompok 1 duduk di sini. Kelompok 1 itu tinggal dulu. Nanti diambil. Kelompok 1 duduk di sini. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2 di sini. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Silakan. Kelompok 1 duduk di sini. Mana kelompok 1? Oh sudah, ya. Silakan dulu. Sini ada. Kelompok 2 mana? Perhatikan. Kelompok 3. Kelompok 4. Perhatikan kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Ini kelompok berapa? Berapa orang? Ini kelompok berapa? Silakan duduk kelompoknya. Kelompok berapa? Ini kelompok berapa? 5. Sudah dapat? Perhatikan. Di sini ada LKPD, gambar kerja peserta didik. Perhatikan. Silakan dipelajari masing-masing dan nanti pengerjaan setoran tugas kepada saya boleh sesuai dengan yang kalian inginkan.
Kalau kalian ingin menulis di sini, silakan menulis. Kalau kalian ingin setor ke saya tugas tersebut dalam bentuk PowerPoint, boleh. Kalau membuat pamflet juga boleh. Membuat poster juga boleh. Apalagi salah satu dari kelompok ini akan menyampaikannya secara lisan. Minggu depan, hari Kamis kita ada jam lagi untuk pelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu saya akan meminta tugas kalian. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin merefleksikan apa yang sudah menjadi pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, tarik nafas dulu. Agak lama. Kalau sudah kuat, boleh dilepas, lepaskan. Ulum, silakan berdiri. Apa yang kamu dapatkan pelajaran hari ini? Izin menjawab, pelajaran hari ini saya telah mendapatkan sebuah referensi dari video Bapak tadi, yaitu tentang Hari Guru Nasional. Hari Guru Nasional. Kemudian bagaimana cara kamu bisa menilai tujuan dari sebuah ceramah? Menilai tujuan dari ceramah. Tadi kan ada tujuannya A. Caranya bagaimana? Caranya itu tadi yang seperti disebutkan oleh Pak Nadiem, yaitu dengan guru-guru. Bukan tentunya. Kamunya. Bagaimana kamu caranya bisa menganalisis tujuan dan menanggapi isi ceramah tadi? Ada beberapa. Ada 3 langkah tadi ya kan? Ya. Yang pertama, cara menyimak, ya, menulis, ya, serta menyusun menjadi sebuah kerangka. ya, menulis dalam bentuk catatan kecil. Kemudian ada Aspi Dumega. Habis ya? Apa Aspi Dumega tadi? Apa, siapa, mana, mengapa, dan Ya, cukup jelas ya? Jelas. Karena waktunya sudah selesai, sudah cukup, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Baik, Assalamualaikum Pak Suharjono. Izin Pak Ibu Kepala Sekolah, waktunya sebentar kaitan dengan hasil observasi yang tadi sudah kita laksanakan. Baik Pak Su, tadi sudah saya sampaikan di awal pertemuan kita bahwa kita akan ada 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Di mana di pra tadi sudah Pak Su sampaikan tujuannya apa, kemudian ingin fokusnya di mana, kemudian strateginya seperti apa. Kemudian setelah kita observasi, hari ini baru kita refleksikan seperti apa sih hasil yang sudah dilaksanakan oleh Pak Su kaitan dengan perangkat pembelajaran yang sudah dirancang dan diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Baik Pak Su, di sini ada lembar yang harus dilengkapi Pak Su. Yang pertama kaitan dengan refleksi. Dari tadi yang sudah kita laksanakan kaitan dengan observasi kegiatan belajar mengajar, apa yang bisa Pak Su ceritakan hasil atau renungan atau mungkin semacam sesuatu yang ingin dikembangkan oleh Pak Su. Silakan Mas. Terima kasih Pak Ali. Jujur sebenarnya proses diferensiasi dan KSI ini belum lama saya terapkan ketika saya mendapatkan pembelajaran di calon guru penggerak. Sebelum itu banyak sekali metode-metode pembelajaran yang mungkin sudah saya coba dan ternyata mungkin yang ini agak baru, dan siswa juga kebetulan tadi Surya sempat berkomunikasi dengan siswa. Salah satu sampel siswa mengatakan bahwa mereka enjoy di masa lalu, tidak tertekan. Artinya pada satu sisi mereka bisa mengikuti pelajaran ini dengan santai dan sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Walaupun sebenarnya masih banyak mungkin kekurangan yang saya terapkan, kekurangan, dan itu juga saya ingin meminta masukan atau umpan balik dari Pak Ali maupun dari Pak Su. Mungkin saya dulu ya. Baik, dari penerapan atau pola pengintegrasian KSE dalam sebuah kegiatan belajar mengajar, kita masih ingat di modul yang sudah kita paham Pak Su, ada 5 kompetensi harus dimiliki oleh seorang guru dan seorang peserta didik untuk dikatakan dia sukses dalam
kecerdasan sosial emosional. Masih ingat Pak Su yang 5 itu? Yang pertama kesadaran diri, yang kedua kesadaran manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat kemampuan membangun relasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5 item indikasi kesuksesan sosial emosional ini harus muncul dalam proses KBM. Kalau tadi memang kalau kita lihat baru 3 item yang kalau saya bacanya 3 item yang bisa diambil, yaitu yang pertama kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan satu lagi yang memang sangat menonjol yaitu dengan dibentuk kelompok tadi, itu adalah kesadaran diri. Nah, kesadaran atau manajemen diri itu yang memang belum begitu nongol di sana tadi. Baik, itu kalau dari saya Pak Su. Jadi sekali lagi, setiap kegiatan belajar mengajar, kalau memang Pak Su ingin bagaimana mengintegrasikan KSE dalam proses KBM, 5 kompetensi itu harus dimunculkan. Di sisi ini kayak tadi, kayaknya sesi doa ini kan belum kita nampak tadi ya, baik di awal maupun di akhir. Kalau refleksi sudah, kemudian tadi tujuan sudah, memang yang perlu kecerdasan spiritual itu juga harus dimunculkan dalam membuat anak dari profil pelajar Pancasila itu. Baik, itu kalau dari saya Pak Su. Kemudian tindak lanjut Pak Su. Kalau tadi sudah berupaya untuk mengintegrasikan KSE dan diferensiasi, dan Pak Su merasa seperti itu, ada nggak rencana tindak lanjut ke depan dalam upaya pengembangan kompetensi dari seorang guru lah kita? Ya, tentu ada Pak Alin. Yang pertama saya tetap harus mengembangkan kemampuan saya. Yang kedua, saya berencana dengan kawan-kawan untuk membuat sebuah komunitas praktisi di antara kawan-kawan. Jadi nanti mudah-mudahan saya atau kawan yang lain bisa berbagi praktik baik terhadap pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menerima, dan nantinya kalau memang saya berpikir kalau memang pembelajaran memang bisa seperti ini, mungkin image yang timbul di siswa memang sudah dan itu memang yang diharapkan. Yang jelas setiap proses harus ada rencana tidak lanjut itu Pak Su ya. Cuman yang tadi juga perlu nampak lagi, bagaimana kita ini di dalam proses kegiatan belajar mengajar di kurikulum Merdeka ini, 6 profil pelajar Pancasila itu kalau bisa muncul Pak. Oh iya. Ya, dari mulai beriman dan bertakwa, gotong royong, kebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif itu memang harus nongol. Nah, itulah yang kadang-kadang di perangkat itu kita lupa bahwa itu harus saya munculkan di mana saya sudah ada itu. Tidak ada ya. Munculnya di mana itu harus bisa ditekankan. Sambil ini Pak Ali, sampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, saya sudah berpatokan ketika jam saya ini sudah bekerja pertama. Saya pikir karena sudah jam pertama sudah berdoa. Tetapi ini masukan yang luar biasa sekali dan nanti akan saya terapkan. Bukan saya coba, tapi akan saya terapkan. Itu di tengah-tengah ya tetap diawali dengan ya doa dan lain-lain. Kayaknya itu sedikit Pak Su dan Bu Kepala Sekolah. Mungkin dari Ibu ada sesuatu yang kita perlu refleksikan, kita bahas bersama. Ya, kalau tadi saya sudah sedikit refleksi sih Mas terkait dengan doa tadi, karena memang saya katakan kepada siswa pun langsung jika mempersiapkan diri itu bukan hanya di awal pembelajaran pertama, tapi di setiap ganti jam pelajaran itu harus berdoa dulu supaya itu dalam rangka mempersiapkan diri supaya bisa fokus dalam pembelajaran yang akan kita lakukan selanjutnya. Akhirnya kan itu kan niat ya, nawa itu awal. Jadi kalau udah niat ya memang sudah mau belajar bahasa Indonesia, mudah-mudahan yang pelajaran lain refresh hilang gitu, sementara belajar satu. Kemudian tadi saya katakan juga kepada Pak Suharjono kalau bagaimana melakukan pemetaan itu. Seperti apa Pak Su itu melakukan pemetaan pengelompokan siswa tadi berdasarkan apa? Sistem diagnostiknya ya? Ya, sistem diagnostiknya berdasarkan apakah berdasarkan non kognitif atau berdasarkan kognitif, jadi dikelompokkannya tadi. Kemudian pembentukan kelompoknya itu tadi cara duduk gitu tadi yang saya amati. Namanya diskusi kan harusnya ya nggak individu seperti itu. Berhadapan supaya mereka lebih komunikatif gitu. Jadi terlihat di situ bagaimana mereka bekerja sama, bagaimana mereka melakukan bernalar kritisnya ketika diskusi itu kan akan terlihat mana anak yang menonjol ketika dia diskusi, kemudian mana yang kreatif itu kan akan terlihat. Jadi
karena duduknya sepertinya menghadap ke depan semua, jadi nggak kelihatan kalau itu sedang diskusi. Jadi sepertinya itu lagi individu gitu, nulis pun individu. Sementara kalau kita diskusi, yang namanya diskusi kan itu dalam satu forum berhadapan dan saling berkomunikasi. Itu yang belum terlihat sih tadi, mungkin ke depan bisa diperbaiki lagi. Dan untuk pemetaan ya mungkin ke depannya bisa diganti-ganti, bukan siswa yang itu aja gitu. Dari data yang ada memang kita perlu data dari pemetaan itu, kita ambil datanya dari mana dan itu harus punya gitu, Pak Sarjono. Walaupun mungkin secara klasikal Pak Su paham nih, si A, si B, si C, si D ini pasti kita paham karena kita mengajar setiap hari, tapi kan kita harus punya data untuk mengelompokkan itu. Itu sih kalau dari saya, karena memang sudah terdiferensiasi. Ya saya setuju dengan Pak Ali, jadi tadi karena tidak ada diskusi kelompok dengan cara mereka berbicara, saya juga tidak bisa melihat di 5 profil tadi gitu, saya belum melihat menonjolnya. Itu di hasil sebenarnya Pak ya? Ya, jadi apa ya? Oh gitu. Ya mestinya kan di setiap ini ada muncul atau dimunculkan. Apalagi udah bentuk diskusi tadi mestinya ada gitu. Akan terlihat. Oke, kayaknya itu untuk refleksi hari ini. Jelas sekali lagi kita kembali ke modul dulu, karena modul kita 2 dari 3 itu fokus di 3 hal. Yang pertama berdiferensiasi, yang kedua bagaimana menumbuhkan KSE, dan yang ketiga bagaimana seorang guru tadi mampu mewujudkan pembelajaran yang memiliki atau yang berdimensi 6 profil pelajaran Pancasila. Untuk itu sekali lagi, bahkan di perangkat pembelajaran harusnya Pak Su, kalau mau lebih enak lagi, kayak umpamanya ini di sini yang sudah kita lihat di sini contoh nih, ada yang ditebalkan berkaitan dengan kesadaran diri. Ini Pak. Udah. Nah itu maksudnya di situ tuh. Nah, jadi dimunculkan. Dan untuk yang ini nongol di proses itu. Jadi 5 kompetensi itu semuanya nongol. Entah di sisi mana kecil apapun yang penting harus agak dipertebal lah ya. Iya, dipertebal. Jadi setiap proses meskipun di tengah pembelajaran, meskipun pertemuan kedua ketika yang pertemuannya keberapa, minimal 5 kompetensi dari sosial emosional itu muncul dan 6 profil pelajar Pancasila. Berarti di sini orientasi melakukan pembukaan dengan salam dan berdoa ini masuk ke beriman dan bertakwa. Ya, ya. Jadi itu harus selalu dilaksanakan ketika berdiskusi, misalnya aktivitas diskusi, mendiskusikan peserta didik berarti bertanggung jawab, bekerja sama, benar kritis. Itu masuk ke situ. Dan yang jelas intinya kalau kita kembali ke konten, intinya dalam pembelajaran ada 3 kan. Yang pertama kita harus menyampaikan tujuan, itu yang paling penting, tadi udah nongol, Pak sudah sampaikan. Yang kedua langkah-langkahnya udah nongol. Yang ketiga ada namanya refleksi. Yang penting ada 3 ini, refleksi itu bisa dalam bentuk asesmen, bisa dalam bentuk renungan gitu. Jadi 3 ini ada, sebenarnya untuk proses kabin itu udah sesuai gitu. Tinggal nanti meramunya seperti apa sehingga muncul KSE dan integrasi dari diferensiasi. Itu Pak Su ya untuk refleksi kita pasca observasi, semuanya ini sambil belajar, dan memang kendalanya setiap guru untuk menyamakan antara modul ajar dan praktik lapangan itu enggak gampang. Karena di sini kayaknya teoritis banget, di lapangan anak diajak teoritis ternyata enggak semudah itu. Jadi semuanya dibahas. Oke, itu Pak Bu Kepala Sekolah Pak Suharjono, kita ketemu lagi di Buka Karya besok, kita akan bahas lagi video yang nanti yang diambil besok akan kita ulang lagi. Jadi nanti akan ada refleksi dari rekan-rekan sejawat kita di dalam Buka Karya. Itu ya Pak Suharjono ya. Terima kasih Pak.